terlihat Pratu Iqbal ditanya beberapa anggota TNI lainnya. Dia menceritakan saat dirinya menyelamatkan diri ketika terjadi penyerangan. Pratu Iqbal mengaku melompat ke sungai yang tak jauh dari Pos Ramil saat terjadi penyerangan. Dia mengaku terus dikejar dan ditembaki ketika sudah terjun ke sungai, bahkan dia mengaku sengaja menyelam agar tak terkena tembakan kelompok separatis teroris. Pratu Iqbal, akhirnya terbawa arus sungai, saya langsung melompat di belakang sana. Saya buka pintu, saya melihat mereka bawa sajam, saya melompat di sungai. Mereka masih tembak saya, tapi saya menyelam di dalam air, kata Pratu Iqbal. Arus sungai lalu membawa Pratu Iqbal ke bagian hilir. Dia mengatakan KST membawa sajam dan sempi. Mereka ada pucuk, senjata api, dengan ada senjata rakitan, katanya. Saat ini, Pratu Iqbal sudah diberi perawatan di RSUD Maibrat. Telegram 13 lawan keputusasaan jernihkan harapan kompas.com 26 th kompas.com lawan keputusasaan jernihkan harapan home regional. Kisah Pratu Iqbal lolos dari maut saat Posko Ramil Kisor diserang, melompat ke sungai saat ditembaki. Sabtu, 4 September 2021 pukul 8:04 WIB. Telegram komentar 13 Pratu Iqbal anggota TNI yang selamat dari insiden penyerangan Pos Ramil Kisor. Lihat foto penulis, kontributor Sorong, Michael editor, Khairina Sorong, Kompas.com. Insiden penyerangan Pos Ramil Kisor persiapan Kodim 1808 Maibrat, Papua Barat menjadi kisah yang tak bisa dilupakan oleh Pratu Iqbal. Anggota TNI AT ini ditemukan selamat meski terluka pada kejadian Kamis, 2 September 2021, pukul 3:45 WIT. Ia sempat dinyatakan hilang usai Pos Ramil Kisor diserang oleh sekelompok orang tak dikenal, dengan menggunakan alat tajam dan senjata api hingga menyebabkan 4 prajurit TNI gugur. Baka juga. 3 jam sebelum gugur di Maibrat, Papua Barat, Pratu Sul Ansyari Anwar telepon sang ayah. Video dengan durasi 29 detik yang memperlihatkan Pratu Iqbal selamat sempat viral di media sosial. Pratu Iqbal menceritakan, kejadian itu sangat cepat, kurang lebih pelakunya ada sekitar 50 orang. Sudah tidak berdaya akibat luka di sekujur tubuhnya, kata Panglima Kodam, Pangdam, XVII Kaswari Mayor Jenderal, Maijen, TNI Nyoman Cantiasa mengungkapkan ada 6 personel TNI AT yang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 orang gugur dan 2 orang lainnya terluka. Mengakibatkan anggota kami, 4 orang gugur, 2 orang luka bacok, dan 5 orang dalam keadaan aman dan selamat, kata Maijen Nyoman Cantiasa dalam konferensi pers di Makodam Kaswari di Manokwari, Papua Barat, Kamis, 2/9. Dia memerintahkan jajarannya mengejar para pelaku. Bahkan Maijen Nyoman Cantiasa sempat menggebrak meja saat jumpa pers tersebut karena geram atas ulah kelompok separatis teroris, KST, tersebut. Dia mengatakan selama ini hubungan masyarakat dan TNI berjalan baik. Sejauh ini komunikasi antara anggota TNI di Pos Ramil Kisor dan masyarakat lokal wilayah Arifat Selatan cukup baik, tidak ada potensi gangguan teritorial, sehingga kami menduga penyerangan Pos Ramil ini dilakukan oleh KST, kata dia. Dia menyebut ada 30-an orang yang datang menyerang menggunakan sajam jenis parang. Selain itu, ada yang membawa sempi. 3 dari 4 korban ditemukan tewas di dalam Pos Ramil. Mereka adalah Serda Ambrosius, Praka Dirham, dan Pratu Zul Ansari. Sedangkan 1 prajurit lainnya, yaitu Komandan Pos Ramil Kisor Letu CHB Dirman, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di semak-semak belukar tak jauh dari pos. Peristiwa penyerangan itu berlangsung begitu cepat. Para pelaku juga terus melancarkan serangan kepada prajurit TNI yang berusaha menyelamatkan diri. Salah satu prajurit TNI yang selamat dalam serangan itu adalah Pratu Iqbal. Simak ceritanya di halaman. Selanjutnya salah satu prajurit TNI yang selamat dalam serangan itu adalah Pratu Iqbal.
Pratu Iqbal ditemukan selamat meski terluka. Video pengakuan Pratu Iqbal banyak beredar di media sosial, medsos. Dalam video tersebut, raut muka Pratu Iqbal tampak masih syok. Dia mengungkap cerita saat dirinya dihadapkan antara hidup dan mati. Terlihat Pratu Iqbal ditanya beberapa anggota TNI lainnya. Dia menceritakan saat dirinya menyelamatkan diri ketika terjadi penyerangan. Pratu Iqbal mengaku melompat ke sungai yang tak jauh dari Pos Ramil saat terjadi penyerangan. Dia mengaku terus dikejar dan ditembaki ketika sudah terjun ke sungai, bahkan dia mengaku sengaja menyelam agar tak terkena tembakan kelompok separatis teroris. Pratu Iqbal, akhirnya terbawa arus sungai, saya langsung melompat di belakang sana. Saya buka pintu, saya melihat, mereka bawa sajam, saya melompat di sungai. Mereka masih tembak saya, tapi saya menyelam di dalam air, kata Pratu Iqbal. Arus sungai lalu membawa Pratu Iqbal ke bagian hilir. Dia mengatakan KST membawa sajam dan sempi. Mereka ada pucuk, senjata api, dengan ada senjata rakitan, katanya. Saat ini, Pratu Iqbal sudah diberi perawatan di RSUD Maibrat. Telegram 13 lawan keputusasaan jernihkan harapan kompas.com 26 th kompas.com lawan keputusasaan jernihkan harapan home regional. Kisah Pratu Iqbal lolos dari maut saat Posko Ramil Kisor diserang, melompat ke sungai saat ditembaki. Sabtu, 4 September 2021 pukul 8:04 WIB. Telegram komentar 13 Pratu Iqbal anggota TNI yang selamat dari insiden penyerangan. Pos Ramil Kisor. Lihat foto penulis, kontributor Sorong, Michael editor, Hairina Sorong, Kompas.com. Insiden penyerangan Pos Ramil Kisor persiapan Kodim 1808 Maibrat, Papua Barat menjadi kisah yang tak bisa dilupakan oleh Pratu Iqbal. Anggota TNI AT ini ditemukan selamat meski terluka pada kejadian Kamis, 2 September 2021, pukul 3:45 WIT. Ia sempat dinyatakan hilang usai Pos Ramil Kisor diserang oleh sekelompok orang tak dikenal, dengan menggunakan alat tajam dan senjata api hingga menyebabkan 4 prajurit TNI gugur. Baka juga. 3 jam sebelum gugur di Maibrat, Papua Barat, Pratu Sul Ansyari Anwar telepon Seng Ayah. Video dengan durasi 29 detik yang memperlihatkan Pratu Iqbal selamat sempat viral di media sosial. Pratu Iqbal menceritakan, kejadian itu sangat cepat, kurang lebih pelakunya ada sekitar 50 orang. Terlihat Pratu Iqbal ditanya beberapa anggota TNI lainnya. Dia menceritakan saat dirinya menyelamatkan diri ketika terjadi penyerangan. Pratu Iqbal mengaku melompat ke sungai yang tak jauh dari Pos Ramil saat terjadi penyerangan. Dia mengaku terus dikejar dan ditembaki ketika sudah terjun ke sungai, bahkan dia mengaku sengaja menyelam agar tak terkena tembakan kelompok separatis teroris. Pratu Iqbal, akhirnya terbawa arus sungai, saya langsung melompat di belakang sana. Saya buka pintu, saya melihat, mereka bawa sajam, saya melompat di sungai. Mereka masih tembak saya, tapi saya menyelam di dalam air, kata Pratu Iqbal. Arus sungai lalu membawa Pratu Iqbal ke bagian hilir. Dia mengatakan KST membawa sajam dan sempi. Mereka ada pucuk, senjata api, dengan ada senjata rakitan, katanya. Saat ini, Pratu Iqbal sudah diberi perawatan di RSUD Maibrat. Telegram 13 lawan keputusasaan jernihkan harapan kompas.com 26 th kompas.com lawan keputusasaan jernihkan harapan home regional. Kisah Pratu Iqbal lolos dari maut saat Posko Ramil Kisor diserang, melompat ke sungai saat ditembaki. Sabtu, 4 September 2021 pukul 8:04 WIB. Telegram komentar 13 Pratu Iqbal anggota TNI yang selamat dari insiden penyerangan Pos Ramil Kisor. Lihat foto penulis, kontributor Sorong, Michael editor, Hairina Sorong, Kompas.com. Insiden penyerangan Pos Ramil Kisor persiapan Kodim 1808 Maibrat,
Papua Barat menjadi kisah yang tak bisa dilupakan oleh Ratu Iqbal. Anggota TNI AT ini ditemukan selamat meski terluka pada kejadian